Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Rio Yudi Pratomo. Saat ini saya sedang melaksanakan kegiatan PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2021 di Universitas Pendidikan Indonesia dengan program studi Teknologi Konstruksi dan Properti. Berikut ini saya sampaikan bukti pendaftaran uji kinerja saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2021. Pada kesempatan kali ini saya telah melaksanakan kegiatan pembelajaran secara daring dengan materi pembelajaran prinsip-prinsip desain interior untuk kelas 11 DPIBA pada mata pelajaran aplikasi perangkat lunak. Dan berikut ini adalah video hasil rekaman kegiatan pembelajaran yang telah saya lakukan pada hari ini Rabu 18 Agustus tahun 2021. Untuk itu mari kita simak dan lihat video rekaman pembelajaran yang telah saya lakukan. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selamat siang menjelang sore anak-anak sekalian. Gimana kabarnya? Semuanya sehat ya? Sehat, alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Sebelum kita mulai, kita pimpin doa dulu lah. Kita berdoa dulu. Iksan, pimpin doa San. Siapa? Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran daring pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Untuk Mario, Oke, baik. kembali. Terima kasih Iksan. Ya, jadi kita harus terbiasa ya melakukan kegiatan itu harus kita awali dengan doa ya, mengharapkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Supaya kegiatan pembelajaran kita apapun yang akan kita lakukan itu mendapatkan manfaat khususnya untuk diri kita masing-masing. Oke, seperti itu ya. Oke, baik. Semalam Bapak sudah kirimkan link Google Form ya untuk absensi di grup ya. Jadi sekarang kalian absen, tapi di sini cuman 15-14 ya. Sekarang Bapak kasih kalian waktu untuk absen dulu ya. Linknya ada di grup yang semalam Bapak kirimkan. Silakan absen dulu. Sudah Pak. Sudah? Sudah Pak. Sudah, Pak. Oke, baik. Terima Sudah, kasih, Pak. Ya, Sudah, Pak. pada hari ini kita kembali lagi bertemu secara daring tentunya ya, karena masih pelaksanaan pembelajaran secara daring ya. Pada kesempatan pertemuan kita kali ini ya, kompetensi dasar yang akan kita pelajari ya seperti lanjutan yang kemarin ya, sama yaitu pada KD 3.3 yaitu memahami prinsip-prinsip desain interior. Seperti itu ya. Jadi kita harus tetap semangat ya, walaupun sampai detik ini kita masih melaksanakan kegiatan pembelajaran secara daring ya. Tapi ya tidak mematahkan atau memutuskan semangat kita untuk terus bisa belajar ya. Dan kepada kalian, untuk anak-anak Bapak sekalian, tetap harus jaga kondisi dan kesehatan. Baik, pada pertemuan yang sebelumnya ya pada materi prinsip-prinsip desain interior ya, kalian sudah melaksanakan diskusi ya, diskusi kelompok ya, kemudian ada kegiatan pada LKPD ya, LKPD yang kemarin sudah disampaikan terkait
materi prinsip-prinsip desain interior ya, dimana sebagai seorang desain interior nantinya ya kalian harus mampu memecahkan masalah-masalah juga, paling penting itu. Jadi bukan hanya secara teori, kemudian aplikasinya kalian bingung ketika nanti di lapangan, lalu ketika kalian nanti lulus ya ketemulah masalah-masalah yang biasanya terjadi di lapangan tapi kalian nggak bisa ya. Makanya apa aja yang harus miliki oleh seorang desain interior nantinya kalian harus punya itu ya. Kemarin pada pertemuan yang beberapa waktu yang lalu kan sudah disinggung ya terkait dengan kebutuhan pekerjaan desain interior. Kemudian pada KD 3.3-nya itu kan kita sudah masuk ke prinsip-prinsip desain ya, yang kemarin kalian sudah melakukan kegiatan diskusi ya. Nah, pada prinsip desain itu apa aja ya yang kalian pahami kemarin pada pertemuan kemarin, sebelum hari ini kalian akan melaksanakan presentasi hasil diskusi kelompok kalian kemarin ya. Nah, prinsip-prinsip desain itu apa aja sih? Keseimbangan. Angkat tangan, biasakan angkat tangan dong. Jangan siapa? Ilhan, ya Ilhan. Ilhan, Pak. Iya, Ilhan. Keseimbangan. Keseimbangan. Siapa lagi? Ada lagi? Saya Pak. Saya Pak. Ya, Vanessa. Focal point. Hah? Focal point. Focal point. Apa lagi? Saya Pak. Farhan? Skala dan proporsi. Skala dan proporsi. Iksan? Saya Pak. Unity Pak. Persamaan. Unity atau kesatuan ya. Sama. Nah, jadi itu. Makanya kemarin ketika kalian sebelum melaksanakan diskusi ya, jadi prinsip-prinsip desain itulah yang nantinya akan salah satu penentu hasil akhir bagaimana kita mengkonsep suatu interior ya. Kalau misalkan contoh, kita ambil contoh nih, keseimbangan ya, prinsip keseimbangan. Kalau kita bicara seimbang, balance, artinya menimbulkan kesan atau menampilkan kesan yang tidak terkesan berat sebelah ya. Jadi pengaturan tata letak pengisi interior itu bisa padu padan pada sebuah ruangan. Nah, itu seperti itu ya. Makanya penting sekali sebagai seorang desain interior itu nantinya kalian harus memahami prinsip-prinsip dari desain sehingga tidak salah dalam mengkonsep sebuah ruangan. Seperti itu ya. Oke, bisa dipahami ya anak-anak ya? Bisa Pak. Dipahami. Nah, Bapak share screen dulu. Ini ya. Jadi ini Bapak nggak kasih window-nya penuh ya, supaya Bapak bisa ngeliat kalian juga ya. Tapi di sini kelihatan ya? Kelihatan Pak. Nah, Kelihatan ya. Nah, pada pertemuan kemarin ya, di kompetensi dasar 3.3 yaitu memahami prinsip desain interior ya, itu ada beberapa indikator pencapaian kompetensinya ya, mulai dari menjelaskan prinsip urutan, sequence, keseimbangan, kesatuan, kemudian perbandingan, kemudian ritme atau irama ya, kemudian skala, proporsi ya. Nah, itulah yang kemarin sudah kalian diskusikan bersama teman-teman kalian. Nah, pada KD 4.3 yaitu menyajikan prinsip desain interior. Jadi indikatornya apa? Mempresentasikan ya. Jadi tujuan pembelajaran kita ya, lanjutan dari yang kemarin. Apa nih tujuan pembelajaran kita? Poin ke-8, mempresentasikan prinsip-prinsip dalam desain interior ya. Karena pada pertemuan sebelumnya kalian sudah membahas dan berdiskusi dari terkait dengan tujuan 1 sampai tujuan 6 ya. Kemudian pada lembar kerja yang kemarin Bapak sudah kirimkan juga ya, itu adalah apa ya, apa yang diminta pada lembar kerja. Nah, kita lihat ini ya, kalian lupa lagi nih
Ya, nah sekarang kita lihat nih LKPD-nya. Ya, kemarin diminta mencari gambar bentuk atau bangunan yang menggunakan prinsip desain sebagai elemen komposisi bentuk atau desain, ya. Di mana masing-masing prinsip itu kalian berikan contoh tiga gambar, ya. Nah, kemudian berikanlah komentar atau alasan pada setiap gambar kenapa tergolong masuk ke dalam prinsip yang keseimbangan atau prinsip yang unity atau kesatuan. Kan kemarin seperti itu ya. Nah, pada kesempatan kita hari ini, pertemuan kita hari ini ya. Jadi kalian mempresentasikan hasil diskusi atau hasil dari kegiatan yang ada pada LKPD. Itu ya. Sampai sini bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nanti selama presentasi ya tolong diperhatikan ya. Bapak juga akan melakukan penilaian ya. Jadi penilaian itu mulai dari penilaian toleransi nanti ada ya. Jadi tolong kalian terus sama kerjasama, kemudian sama nilai keterampilannya itu yang Bapak ambil adalah pada saat kalian melakukan presentasi. Kita mulai kelompok 1 aja ya. Kelompok 1 siapa aja kemarin? Vanessa, Adnan, Erlangga, sama Ilhan. Oke, silakan. Apa sudah muncul, Kak? Oke. Sudah. Baik, bisa saya mulai, Pak? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlangga. Perkenalkan, nama saya Vanessa. Perkenalkan, nama saya Adnan. Perkenalkan, nama saya Ilhan Atorik. Dalam kesempatan hari ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang prinsip-prinsip desain interior dengan topik materi unity dan focal point. Nah, dalam kesempatan ini yang akan menjelaskan presentasi hari ini adalah Adnan dan Vanessa. Untuk Adnan dan Vanessa dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip desain interior, yaitu unity atau kesatuan. Setiap unsur-unsur desain harus saling menyatu dengan baik, saling mendukung, melengkapi, menyatu, dan terlihat harmonis. Dengan adanya kesatuan dan harmonisasi dalam setiap unsur desain, akan terlihat sempurna dan sesuai dengan konsep yang sudah ditentukan. Misalnya, keserasian antara warna, pola, bentuk, dan material desain. Jadi, unity ini adalah sebuah prinsip yang menyatukan seluruh unsur-unsur yang ada. Nah, di contoh gambar 1 ini, keterpaduan yang berarti tersusunnya beberapa unsur menjadi satu kesatuan yang utuh dan serasi. Dalam hal ini, seluruh unsur saling menunjang dan membentuk satu kesatuan yang lengkap, tidak berlebihan dan tidak kurang. Selanjutnya di contoh gambar 2, bisa kita lihat di situ desainnya. Misalnya Anda memiliki berbagai jenis kursi, berbeda sebuah ruangan. Untuk menerapkan prinsip kesatuan, maka dibutuhkan pemberian elemen khusus dengan tema seragam. Misalnya dengan memberi bantal kursi yang warnanya sama. Dengan begitu, komposisi dari beberapa kursi tadi dapat terlihat lebih romantis, lebih harmonis. Mungkin itu dari saya. Selanjutnya, mengenai focal point akan dijelaskan oleh Vanessa. Untuk Vanessa, silakan. Baik, terima kasih Adnan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip desain interior yang tidak kalah penting dari unity tadi, yaitu adalah focal point. Focal point itu apa sih? Pasti teman-teman nggak asing ya dengan kalimat focal point. Focal point itu dalam desain interior adalah elemen yang menarik perhatian karena lebih dramatik daripada elemen lainnya. Jadi focal point ini berarti lebih didramatisin lah keadaannya atau kehadiran focal point dalam suatu ruangan.
Focal point tidak harus berupa dinding dengan cat yang lebih gelap ataupun warna yang lebih mencolok dari dinding lainnya. Focal point bisa berupa elemen kecil seperti furniture, lampu, karya seni, bahkan karpet dan keramik yang berbeda. Konsep utamanya adalah focal point harus mampu menjadi fokus dalam ruangan. Next. Selanjutnya adalah bingkai. Bingkai di atas meja kerja letaknya di tengah ruangan dengan ketinggian titik mata memperkuat perannya sebagai focal point yang memfokuskan pandangan ke meja kerja di bawahnya. Next. Apakah hanya boleh ada satu focal point dalam satu ruangan? Nih, pasti teman-teman tanya-tanya dong. Boleh nggak sih Vanessa kalau cuma ada satu di dalam ruangan atau berapa spot di dalam ruangan focal point? Nih, saya coba menjawab ya. Sebuah ruangan sangatlah kompleks dengan berbagai elemen untuk mendukung fungsi ruangan itu. Pendukung fungsi ruangan itu jadi sangatlah masuk akal. Sebuah ruangan mendapat lebih dari satu focal point. Ruangan open plan dengan berbagai fungsi berbeda-beda memiliki beberapa focal point. Memiliki beberapa ini bisa digarisbawahi ya. Memiliki beberapa focal point untuk setiap fungsinya. Keberadaannya, beberapa focal point akan membuat pandangan bergerak ke seluruh bagian ruang dan membuat ruangan terasa lebih seimbang. Jadi dari elemen interior yang gak kalah penting ini focal point, dia bisa ada beberapa bahkan 2, 3, 4 dalam satu ruangan. Asalkan kita bisa menyesuaikan dan menyeimbangkan focal point tersebut tidak terkesan ruangan menjadi sempit ataupun tidak terkesan interior menjadi menumpuk. Focal point itu bisa menjadi spot yang berbeda. Jadi kita melihat satu sisi dinding berbentuk bisa membuat suasana pikiran kita tenang, di dinding lainnya bisa membuat suasana atau mood dari pemilik hunian yang merasakan relaksasi ataupun yang lainnya. Jadi di setiap dinding ruangan itu bisa dibikin focal point. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Jika teman-teman ingin bertanya, silakan. Saya kembalikan ke moderator, Erlangga. Ya, itu dia presentasi yang sudah dijelaskan oleh Akan dan Vanessa. Mungkin teman-teman ada yang kurang jelas dan ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Sebutkan nama dan kelompok ya. Kak, saya menanya sebelumnya. Iya. Oke, Sylvia, silakan. Izin bertanya ya. Nama saya Sylvia Nuridayati dari kelompok 2. Kita tahu pada slide 9 di contoh gambar 3, apa alasan yang membuat tempat tidur tersebut menjadi elemen focal point? Terima kasih. Ditampung dulu saja ya. Saya Muhammad Farhan dari kelompok 3 ingin bertanya. Saya sedikit bingung sih untuk focal point-nya, jadi saya mau nanya mengenai bagaimana sih cara menemukan focal point pada suatu ruangan, terutama focal point tersebut tuh memiliki lebih dari satu. Terima kasih. Ya, baik. Mungkin pertama-tama saya akan menjawab pertanyaan dari Sylvia ya. Saya akan jawab dari tadi kan kenapa tempat tidurnya itu menjadi focal point. Seperti yang sudah dijelaskan, tadi focal point adalah elemen yang menarik perhatian karena lebih dramatik daripada elemen lain. Nah, pada tempat tidur yang membuatnya menjadi focal point, karena tempat tidur merupakan elemen utama dan yang paling mencolok dan memiliki warna yang kontras. Maka dari itu, mengapa tempat tidur menjadi focal point-nya. Dan untuk pernyataan kedua akan dijawab oleh Ilhan. Ya, Ilhan, silakan. Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan kedua, cara menemukan focal point pada suatu ruangan, biasanya bentuk dan letak focal point ditentukan oleh bentuk ruang. Sebuah ruang setidaknya memiliki 4 sisi, dengan salah satu sisi masif yang bisa menjadi focal point. Ya, terima kasih. Ada Terima yang kasih. mau menambahkan mungkin? Iza, Ya, atau mungkin ada yang yang lain? menambahkan. Terkait tadi pertanyaan Farhan ya, menentukan titik untuk di focal point ya. Nah, terus tadi Sylvia apa? Mengapa tempat tidur menjadi focal point-nya, Pak? Oh, kenapa? Oke.
Dilanjutkan dulu Erlangga. Ya. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih applause dulu untuk kelompok 1 yang sudah menampilkan hasil diskusi kelompoknya kemarin. Oke, jadi pada poin vokal poin tadi, kemudian sama pertanyaan Silvi terkait apa tadi? Tempat tidur, Pak. Tempat tidur ya. Oke, suara Bapak jelas ya? Jelas, Pak. Oke, pada dasarnya yang dinamakan vokal point atau point of interest itu udah bagus banget, itu nama kalimatnya, kata-katanya itu udah sangat mudah dimengerti ya. Kalau point of interest itu apa? Satu titik yang menjadi yang memiliki fungsi sebagai daya tarik. Intinya kan itu ya, vokal point atau apa namanya point of interest itu sama ya. Jadi kita menerapkan beberapa aspek sebagai daya tarik dari suatu ruangan. Itu yang harus kita garis bawahi. Nah, tadi dikatakan ya bahwa dalam vokal point itu ternyata apa? Yang bisa kita simpulkan itu bukan hanya terbatas pada objek dinding saja. Tapi kita bisa menambahkan satu unsur, yaitu apa? Ornamen ya. Ornamen tadi atau pengisi interiornya tadi yang kita tujukan sebagai focal point atau point of interest. Mungkin kalau tadi dijelaskan sama Ilhan ya, dalam satu ruangan ada 4 sisi ya. Nah, mungkin diambillah salah satu sisinya sebagai focal point atau point of interest-nya. Ya, apa sih biasanya kalau kita bermain dinding itu? Ya, bisa saja memberikan sebuah ornamen atau unsur warna yang berbeda dari sisi yang lain. Nah, pada dasarnya ya, apa sih sebenarnya yang harus kita perhatikan? Tadi kita harus mampu memadu padankan dengan konsep apa yang digunakan dalam suatu ruangan. Karena konsep itu kan macam-macam. Ya, ada yang minimalis, ada yang klasik, ada yang tropis, ya. Kemudian apa saja yang bisa kita lakukan? Ya, salah satunya dengan warna, kemudian ornamen yang akan kita gunakan. Nah, itulah yang mempengaruhi dari konsepnya. Jadi kita nggak bisa nih menentukan satu titik atau satu unsur yang kita gunakan sebagai focal point tanpa kita memahami konsep apa yang digunakan pada satu ruangan. Seperti itu ya. Oke, jadi luar biasa untuk kelompok 1, hanya saja tadi ya agak terlalu sedikit lebih kecepatan dalam penyampaiannya. Padahal materinya itu bagus. Tadi Bapak simak juga bagus ya penyampaiannya, hanya saja terlalu cepat. Nah, jadi untuk kelompok yang belum, tolong diperhatikan dalam penyampaian materinya. Oke, sekali lagi kita kasih applause untuk kelompok 1 dulu. Kelompok 3, dilanjut. Nah, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang prinsip-prinsip desain. Oke, baik. Setelahnya, pertama, apa sih keseimbangan itu? Keseimbangan merupakan suatu kualitas nyata dari suatu objek di mana perhatian visual dari dua bagian pada dua sisi dari pusat keseimbangan atau pusat perhatian adalah sama atau seimbang. Keseimbangan berarti tidak berat sebelah, tidak terlalu condong ke sisi sebelah kanan, atau kiri atau atas dan sebagainya. Aksen pun harus memiliki keseimbangan dengan lingkungan sekitarnya. Lalu ada berapa jenis sih keseimbangan atau balance itu? Keseimbangan atau balance dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada simetris, asimetris, dan radial. Yang pertama adalah simetris yang akan disampaikan oleh Agnesia. Oke, terima kasih untuk Agnesia, dipersilakan.
Oke, terima kasih untuk Iza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Keseimbangan simetris itu apa sih? Keseimbangan simetris itu pengaturannya seimbang terhadap garis tengah sumbu. Tiap elemen itu diulang sepasang-sepasang masing-masing di kiri dan kanan garis tengah sumbu tadi. Jadi misalnya ada garis di tengah, terus samping kanan kirinya ada benda yang sama seperti kita bercermin. Lalu simetris dapat didefinisikan sebagai sumbu atau garis imajiner yang melewati pusat objek dan membaginya menjadi dua bagian yang identik. Jadi kayak kembar gitu. Oke, di next. Oke, contoh gambar 1. Ini saya simpulkan termasuk keseimbangan simetris karena penempatan simple dan juga rak yang terbuat dari kayu pada kanan kiri di masing-masing sisi membuat ini menjadi sangat simetris. Bisa dilihat dinding yang di tengah agak maju. Dinding yang di tengah agak maju dan ada meja lingkaran yang ada di tengah single sofa pada gambar. Itu merupakan sumbu atau garis imajinernya. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk keseimbangan simetris. Saya kembalikan lagi ke Iza. Oke, terima kasih Agnes. Untuk selanjutnya adalah jenis keseimbangan asimetris. Keseimbangan asimetris sering disebut juga keseimbangan aktif. Keseimbangan ini lebih bebas dari keseimbangan simetri karena pengaturannya adalah sembarang dan tidak kaku. Di sini ada garis tengah yang membagi komposisi dalam dua bagian yang sama. Karena komponen desain berbeda, baik dalam bentuk dan warna, tetapi nampaknya sama berat. Contoh yang pertama, pada koridor ini elemen kayu di sebelah kanan diseimbangkan dengan elemen natural dari tanaman gantung sepanjang koridor. Dengan mengaplikasikan dua elemen ini, koridor ini tak hanya terasa seimbang, namun juga dinamis. Seperti yang kita tahu, asimetris bukan berarti tidak seimbang atau berat sebelah. Asimetris hanya saja memiliki dua sisi yang berbeda, seperti pada contoh berikut ini. Pada sisi kanan terlihat menggunakan ornamen kayu, sedangkan sisi kiri menggunakan tumbuhan hias. Selanjutnya untuk keseimbangan, yaitu selanjutnya keseimbangan radial, yang artinya di mana keseimbangan simetri yang mengelilingi suatu titik pusat, di mana semua elemen desain mengelilingi titik pusat. Selanjutnya, pada contohnya bisa dilihat pada gambar, yang mana gambar tersebut atau desain ruangan tersebut bisa dikatakan masuk dalam prinsip keseimbangan radial dikarenakan pusat dari ruangan tersebut ada pada meja bulat di tengah. Ya, segitu saja presentasi dari kami. Lanjutkan ke moderator, Iza. Ya, sekian presentasi atau penyampaian materi dari kami, kelompok 3, tentang keseimbangan atau balance. Ada yang ingin ditanyakan dari hasil presentasi kami? Saya, Vanessa, mau bertanya. Iya, silakan Vanessa. Perkenalkan, nama saya Vanessa dari kelompok 1. Saya izin bertanya, bagaimana sih caranya pengaturan yang paling efektif pada keseimbangan asimetri? Jadi kan tadi belum terlalu dijelaskan ya secara detail bagaimana cara pengaturannya pada keseimbangan asimetri. Terima kasih. Terima kasih Vanessa telah bertanya kepada kelompok kami. Untuk Iksan mungkin bisa dijawab pertanyaan dari Vanessa. Baik, izin menjawab dari pertanyaan Vanessa. Jadi di tampilan PowerPoint kan tercantum kalau cara mengatur keseimbangan asimetri itu kan tidak ada pengaturan yang khusus, tapi melainkan pengaturan
pengaturan sembarang dan tidak baku. Jadi yang dimana tidak ada garis tengah yang membagi komposisi itu dalam dua bagian yang sama kan. Namun dalam pengenaan tersebut yang memaknai memiliki. Jadi dalam contoh kecil itu misal kita punya lorong panjang. Kalau ingin kita kasih dekorasi itu kayak kita bisa balancein sama yang sebelah kiri kita kasih ornamen, sebelah kanan kita kasih figur. Itu bisa termasuk keseimbangan asimetri karena kalau kita memberatkan ke satu sisi itu hanya jatuhnya focal point, ya kan? Betul kan? Iya, betul sekali, Iksan. Terima kasih penjelasannya. Sekian presentasi dari kelompok 3. Bila ada salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Oke, kita Oke ya. Bagus banget ya di materi kelompok 3 terkait dengan prinsip keseimbangan ya. Kemudian materi yang diberikan, kemudian contoh yang diberikan itu juga sangat mudah dipahami dan dicerna ya kalau memang kalian memperhatikan dan menyimak secara seksama ya. Jadi namanya keseimbangan itu sudah kita paham ya sama-sama, tidak ada berat sebelah. Cuman kalau dalam interior ya, dalam bangunan kalau dibagi 3 mulai dari simetris, asimetris dan yang radial ya. Hanya lebih ditekankan perbedaannya adalah di elemen, kemudian pembagi, kemudian sama titik pusat. Ya, kalau keseimbangan yang simetris sudah jelas sama ya, baik elemen, unsur itu kanan kiri pasti sama ya. Kemudian ada pembaginya di tengah. Itu sangat terlihat jelas sekali ya. Jadi kita bisa menganalisis satu ruangan itu asimetris, simetris atau radial itu dengan melihat seperti itu. Jadi ada pembagi, kemudian elemen atau unsur kanan dan kiri pun sama. Nah, kalau yang keseimbangan asimetris, ya sama, hanya yang membedakan adalah elemen atau unsur yang ada mungkin pada bagian sisi dan kanannya itu berbeda, kemudian materialnya pun berbeda ya. Contoh tadi adalah koridor. Mungkin di sebelah sisi kanan itu ada dengan aksen kayu, yang sebelah sini adalah dengan terkesan hijau tanaman tapi mungkin dengan sintetis ya, yang bukan yang asli. Nah, tapi secara pandangan dia sama, terlihat lurus semua. Ketika terlihat kotak ya kotak semua seperti itu. Hanya di elemen atau unsur yang membedakan seperti itu ya. Sama material yang digunakan, tapi pada dasarnya tetap sama dan dia juga akan terlihat seperti ada pembaginya untuk yang asimetris seperti itu. Nah, kalau yang radial itu sudah sangat jelas, pasti adanya perbedaan di titik pusatnya ya, artinya mengelilingi seperti itu ya. Jadi kalau untuk keseimbangan nggak terlalu sulit lah ya, seperti itu ya. Untuk menguatkan saja ya, ini kemarin Bapak sudah coba mencari video ya, kita dengarkan ya. Oke teman-teman, berikut ini adalah merupakan prinsip dasar desain arsitektur yang kemudian diterapkan ke dalam desain interior ya teman-teman. Yang pertama yaitu unity and harmony. Ini merupakan suatu kesatuan di mana semua elemen yang ada saling melengkapi satu sama lainnya, sehingga menghasilkan komposisi yang pas. Seperti ini nih contohnya, keren ya. Untuk yang kedua yaitu keseimbangan atau balance. Keseimbangan itu sendiri artinya adalah tidak berat sebelah, perpaduan yang pas sehingga ruangan enak dipandang. Untuk keseimbangan simetris artinya adalah dua elemen yang mirip dari dua sisi yang berbeda. Nah, seperti ini contohnya teman-teman. Proporsi antara desain yang sebelah kanan dan juga kiri itu sama. Selanjutnya untuk prinsip dasar desain interior yang ketiga yaitu focal point. Focal point ini merupakan suatu elemen yang menjadi daya tarik ruangan. Untuk contohnya itu bisa berupa lukisan teman-teman, jendela besar, kemudian ornamen dan juga furniture.
Untuk yang kelima yaitu detail. Nah, detail ini berpengaruh terhadap suasana ruang. Untuk contohnya, kalian bisa lihat detail furniture ya teman-teman, mulai dari kursi, meja, bingkai cermin, dan juga lain-lain. Yang keenam yaitu skala dan proporsi. Nah, kalau yang ini berhubungan dengan ukuran dan bentuk teman-teman, sehingga menghasilkan komposisi yang pas dan membuat ruangan menjadi nyaman. Selanjutnya yang terakhir yaitu warna. Nah, warna ini sangat berpengaruh terhadap suasana ruang dan bisa mempengaruhi mood pengguna. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video kali ini. Berarti apa yang bisa kita simpulkan pada pembelajaran kita di KD 3.3 terkait prinsip desain interior nih untuk anak-anak. Bapak sekarang tanya sama kalian. Silakan, siapa yang bisa menyimpulkan? Saya coba, Bang. Oke, silakan Erlangga. Ya. Menurut saya kesimpulan yang saya dapat dalam pelajaran hari ini mengenai prinsip-prinsip desain interior itu, setiap orang itu pasti menginginkan suatu ruangan dengan desain interior yang bagus dan nyaman. Namun membuat suatu ruangan yang bagus dan nyaman gak segampang yang kita bayangin. Banyak aspek dan prinsip yang harus kita ketahui dan perhatikan untuk dapat mewujudkan ruangan yang bagus dan nyaman. Makanya mengapa prinsip-prinsip dalam desain interior itu sangat penting dan sangat diperhatikan, Bang. Oke, baik. Jadi pada dasarnya ya, benar sekali ya, kesimpulan yang bisa kita tarik ya, sebagai seorang desain interior nantinya kita ya, salah satu yang perlu kita pertimbangkan yaitu terkait prinsip-prinsip dari desain itu sendiri ya. Nah, itulah yang menjadi dasar kita untuk membuat suatu konsep dari rumah kah, konsep dari suatu ruangan kah. Nah, itu yang harus memang kita perhatikan khususnya sebagai desain interior pada nantinya. Oke, seperti itu ya. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke. Nggak ada, Pak. Jadi untuk kegiatan kita hari ini kita cukupkan, dan untuk nanti ada soal sedikit ya, latihan Bapak kirim di Google Form di grup, kalian bisa kerjakan. Kemudian untuk pertemuan berikutnya kita masuk kepada materi baru yaitu KD 3.4 yaitu menerapkan gaya dan tema pada ruangan ya. Jadi sebelum kita akhiri dipimpin doa dulu. Silakan yang mau mimpin doa. Saya, Pak. Oke, silakan Iza. Ya, sebelum kita mengakhiri pertemuan di Google Meet pada hari ini, baiknya kita mengakhiri dengan doa. Berdoa menurut dan masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih untuk anak-anakku sekalian. Setelah ini kalian bisa lanjutkan kegiatan berikutnya ya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video kegiatan pembelajaran yang telah saya lakukan pada hari ini, Rabu tanggal 18 Agustus tahun 2021. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.